Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Dengan percikan darah, dada Wang Yuanhua langsung ditembus, dan pembunuhan mengerikan masih berkecamuk di dalam dirinya. Wang Yuanhua meledak di tempat dan terbang keluar. Tubuh yang terbang menabrak gunung yang menjulang tinggi dan hancur berkeping-keping. Di bawah, si Tunan, yang melihat pemandangan ini, tiba-tiba menatap lurus. Dia mendengar legenda Qin Yu sang pembunuh dewa sebelumnya. Hari ini, ternyata itu bukan sekedar cerita. Apakah kamu benar-benar ingin mati tanpa henti? Di antara kerikil yang segera terbang, Wang Yuanhua. Meskipun dia terluka, momentumnya naik satu level. Jelas, metode rahasia digunakan untuk meningkatkan kekuatan tempur. Ye Chen mencibir, kau akan mati sebentar lagi. Kalau begitu berjuanglah untuk hidupmu. Wang Yuanhua meraung, membalikkan tangannya dan mengeluarkan guci emas. Ye Chen dalam sekejap, dan kemudian menghancurkan pedang dengan pedang. Suara tabrakan logam segera terdengar, dan Wang Yuanhua mundur dengan pedang Ye Chen. Ye Chen bergegas ke titik kematian. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengangkat tangannya adalah serangan rahasia. Wang Yuanhua, yang tidak menghentikan sosoknya, terlempar ke belakang dan memuntahkan darah. Apa? Wang Yuanhua menggelengkan kepalanya, aumannya mengguncang langit, dia menghentikan tubuhnya, menggelengkan lengannya dengan panik. Ye Chen sangat kejam. Tembakannya tajam, kuat, dan sombong. Wang Yuanhua dipukuli sepanjang jalan. Wang Yuanhua menjadi gila dan mengeluarkan senjata spiritualnya. Itu adalah segel kuno. Meskipun kekuatannya tidak lemah, itu jatuh ke mata Ye Chen. Sebelum benar-benar jatuh, Ye Chen terbang dengan tebasan. Wang Yuanhua menyemburkan darah lagi, dan melangkah mundur. Setiap kali dia melangkah mundur, dia memuntahkan darah. Aku tidak akan membuang waktu denganmu. Ye Chen bergegas dan menyerangnya, tetapi Ye Chen tidak sendirian dan mengeluarkan 5 mayat hidup Jenderal Kematian. Melihat itu, mata Wang Yuanhua menunjukkan ketakutan, dan dengan penglihatannya, dia secara alami mengenali apa itu, tapi itu 5 mayat hidup dari tahap Heavenly Immortal setengah langkah. Pada saat ini, Wang Yuanhua berbalik dan melarikan diri. Kemana harus pergi, dia baru saja terbang 30 atau 50 kaki, dan ada orang lain yang ditutupi cahaya keemasan berjalan perlahan melintasi sisi lain, dengan hati-hati melihatnya, itu adalah Ye Chen, oh tidak, lebih tepatnya, tubuh klon Ye Chen. Ekspresi Wang Yuanhua tiba-tiba berubah. Dia tidak pernah berpikir Qin Yu bisa melakukan teknik klon yang dimiliki Jining Suang. Dengan perintah Ye Chen dan tubuh klon menyerang bagian depan dan belakang, dan 5 jenderal keamatian akan menyerang dari kedua sisi, dan mengelilingi Wang Yuanhua di tengah. Boom, boom, bang. Pertempuran segera dimulai, dan pemandangannya luar biasa luas, dan gunung-gunung yang menjulang tinggi runtuh. Apa? Segera, raungan Wang Yuanhua terdengar jauh di pegunungan. Dia sangat sengsara, meski di tahap Heavenly Immortal setengah langkah dan dia dipukuli oleh kekuatan Ye Chen yang kultivasinya berada di bawahnya. Tiba-tiba sosok berdarah jatuh dari kehampaan dan runtuh di tempat ketika puncak gunung kecil terkena. Jelas bahwa ada lubang darah yang masuk akal di perut bagian bawahnya. Dengan hati-hati ragu-ragu bahwa dan Hai dihapuskan sudah. Pada saat ini, wujudnya bukan lagi seperti orang. Setelah ratusan tahun berkultivasi, dan Hai dihapuskan. Dia menjadi pria yang keterlaluan.
Dia bukan lagi kultivator. Bahkan jika dia kembali hidup-hidup, dia tidak akan lagi menjadi pemilik keluarga Wang. Tahun-tahun masa depannya juga akan berlalu. Menyedihkan. Wang Yanhua berkata, aku tidak memiliki dendam satu sama lain dengan Anda, mengapa Anda menyerangku? Di antara puing-puing, Wang Yuanhua menatap Ye Chen dengan kebencian. Ye Chen berkata, apakah kamu yakin tidak memiliki dendam? Ye Chen perlahan melepas topeng hantu di wajahnya, dan memperlihatkan wajah aslinya. Kamu Ye Chen? Tiba-tiba, Wang Yuanhua sangat tercengang menatap Ye Chen. Tidak mungkin. Mata Wang Yuanhua penuh ketakutan, bagaimana dia bisa berpikir bahwa Ye Chen masih hidup, bagaimana dia bisa berpikir bahwa sang pembunuh dewa yang terkenal Qin Yu sebenarnya adalah Ye Chen yang mereka bunuh hari itu. Semua ini membuatnya sulit dipercaya. Tidak ada yang tidak mungkin. Ye Chen tampak dingin, perlahan membawa pedang yang berlumuran darah. Yakinlah, kamu tidak sendirian di alam sana. Qi Zentian, Zhao Qing dan Wu Changqing sudah menunggu kematianmu. Kalian semua yang bersekongkol dengan Yin Ziping harus mati. Tidak. Wang Yuanhua mundur dengan ketakutan di matanya. Ye Chen, yang datang perlahan, seperti dewa pembunuh. Ketika kau melakukan sesuatu harus membayar kembali, suara Ye Chen dingin dan pembunuhan itu tidak terbatas. Ketika kamu bersekongkol untuk membunuhku hari itu, kamu harus memikirkan hari ketika hutang darah harus dibayar dengan darah. Berbicara, Ye Chen telah mengangkat pedang. Tidak. Melihat tebasan pedang, Wang Yuanhua hanya merasa tubuhnya menjadi sangat dingin, seolah-olah terseret ke neraka. Sama seperti Wu Changqing, Qi Zentian, dan Zhao Qing, ketika hidup dan mati bertahan, dia benar-benar mengerti apa itu penyesalan telah bersekongkol dengan Yin Ziping untuk membunuh Ye Chen. Di masa lalu, mereka bersekongkol dengan Yin Ziping dan membunuh Ye Chen dengan konspirasi menganggap Ye Chen iblis. Sekarang ini semua pembalasan. Jika waktu terulang, dia pasti tidak akan memprovokasi Ye Chen. Tentu saja, di dunia ini, tidak ada obat penyesalan untuk dimakan. Jika Anda membuat kesalahan, Anda tidak akan pernah kehilangannya. Pedang pembunuh jatuh, kepala Wang Yuanhua segera berguling ke bawah, dan satu kultivator tahap Heavenly Immortal setengah langkah meninggal. Kalau begitu, tinggal Ling Zeng yang tersisa masih hidup. Ye Chen mencibir, berjalan menuju Situnan, memegangi kepala Wang Yuanhua. Di sini, Situnan melakukan yang terbaik untuk membuka segel, karena dia tahu bahwa tidak peduli bagaimana Ye Chen dan Wang Yanhua siapa yang menang, akhir hidupnya tidak akan ragu. Secara khusus, Qin Yu, seperti yang dia tahu, jelas orang yang tidak tahu malu, jika jatuh ke tangannya sangat menyusahkan. Mengapa? Ye Chen datang dan menatap Situnan sambil tersenyum. Terutama ketika dia melihat wajah Ye Chen, dia menggosok matanya tanpa sadar. Aku pikir aku salah. Ye Chen tersenyum dan mengangkat jarinya untuk melepaskan segel Situnan. Apakah kamu Ye Chen? Situnan masih agresif, menatap Ye Chen dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Ini aku, Ye Chen masih hidup. Ye Chen tersenyum. Apa? Segera, di pegunungan, terdengar suara menangis. Situnan, yang memegang paha Ye Chen secara langsung, menangis dengan ingus dan air mata, dan menangis pada Ye Chen. Untungnya, Chu Lingyu tidak ada di sini. Jika melihat pemandangan seperti ini, mungkin Chu Lingyu muntah darah. Keterkejutan Situnan tidak bisa disembunyikan. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Ye Chen masih hidup,
dan bagaimana dia berpikir Qin Yu sang pembunuh dewa dan alkemis suci ternyata adalah satu orang. Si Tunan berkata, setelah kamu mati, aku dibawa kembali ke keluarga. Di bawah batu, si Tunan memegang kendi, dengan kesedihan dan kemarahan di wajahnya. Aku tahu segalanya tentang Yin Ziping dan Sekte Heng Yue, dan ayahku takut aku akan memprovokasi sesuatu, dan kali ini aku berlari keluar diam-diam, aku ingin menemukan Xie Yun dan yang lainnya. Ye Chen berkata, jangan khawatir, Paman Yang Dingtian dan mereka semua baik-baik saja, Xie Yun dan Xiong sama-sama baik-baik saja. Ye Chen tersenyum, dan menggabungkan sebagian ingatannya dan meneruskannya ke si Tunan. Ini. Setelah membaca sebagian dari ingatan Ye Chen, si Tunan tiba-tiba terpana di sana. Tidak pernah terpikir Yang Dingtian bahwa mereka masih hidup. Setelah 1 atau 2 detik mandek, ekspresinya menjadi gembira, dan matanya masih air mata datang. Tentu saja, ada hal lain yang membuatnya gembira, yaitu kekuatan tempur yang dibawa oleh kembalinya Ye Chen. Penguasa Yan Huang, kata si Tunan, dan juga tanpa sadar menatap Ye Chen, seolah-olah dia tahu legenda Yan Huang, tetapi tidak tahu saudara baiknya ternyata itu adalah penguasa Yan Huang. Apa yang kamu alami dalam beberapa bulan terakhir? Mata si Tunan dipenuhi dengan keheranan. Ini hanya permainan. Ye Chen tersenyum. Meskipun dia tersenyum secara alami, betapa pintarnya si Tunan. Dalam beberapa bulan terakhir, saudara laki-lakinya yang baik pasti telah menanggung penderitaan, dan penderitaan semacam itu tidak pernah bisa dibayangkan. Bawa aku ke kota kuno Qianqiu, kata si Tunan. Tentu saja ini mungkin. Ye Chen tersenyum, tapi aku akan membawamu ke keluargamu dulu. Beberapa hal, aku perlu berbicara dengan leluhurmu secara pribadi. Apa yang begitu misterius? Si Tunan menatap Ye Chen dengan rasa ingin tahu. Ye Chen berkata, meskipun kekuatan yang kita miliki sekarang sangat besar, itu masih belum cukup untuk menghadapi musuh. Kami mengumpulkan kekuatan dan berharap keluarga si Tumu dapat bergabung dengan kami dan saling menjaga. Si Tunan berkata, aku tidak perlu memberi tahu leluhurku, aku yang akan mewakili keluargaku untuk bergabung. Si Tunan segera menepuk dadanya. Jangan menjawab terburu-buru, Ye Chen tertawa. Bagaimanapun, ini bukan masalah sepele, ini tentang kepentingan keluarga. Oke, si Tunan segera mengangguk dan tersenyum. Saya pikir kakek, mereka pasti tidak akan menentangnya. Sekarang situasi di selatan tegang dan selalu ada kemungkinan pertempuran besar. Meski bahwa keluarga situ bisa berdiri sendiri dan akan terlibat dalam kekacauan cepat atau lambat. Kami lebih bersedia bersekutu denganmu daripada dengan 3 sekte. Tanpa banyak bicara, kita bisa pergi. Baik, pada malam hari, di aula utama rumah situ, lebih dari selusin sosok berdiri tegak, dan suasananya juga ditekan dan keinginan untuk mengeras. Hanya beberapa jam yang lalu, mereka memberikan penebus di Qingshan dan membayar tebusan 5 juta batu roh, tetapi yang ditebus adalah tiruan, dan seluruh keluarga situ marah. Salahkan saya, bagaimanapun, keheningan di aula terganggu oleh seorang lelaki tua berjubah ungu. Dia penuh disalahkan, karena kelalaiannya, itu telah menyebabkan bencana hari ini. Jangan salahkan kamu. Situ Longshan, leluhur keluarga situ, menarik napas dalam-dalam. Sepertinya pria itu siap memeras kita lagi. Seorang tetua berambut abu-abu berkata dengan dingin. Bagaimana aku mendengar seseorang memarahiku? Situ Jin disela oleh suara teriakan sebelum dia selesai berbicara.
Mendengar itu bahwa semua orang di kuil, termasuk si Tu Longshan, mengerutkan kening pada saat yang sama, dan mereka bahkan tidak menyadarinya. Segera, ruang hampa terkoyak, dan si Tu Nan dan Ye Chen muncul. Melihat si Tu Nan melompat-lompat, datang satu-satu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Si Tu Nan tersenyum, lalu menunjuk ke Ye Chen di sebelahnya. Yah, dia menyelamatkanku. Qin Yu. Semua orang mengenali Ye Chen sekilas, topeng hantu, karakter dahi, dan seluruh dataran Chu. Apa yang tidak mereka duga adalah bahwa si Tu Nan diselamatkan oleh Qin Yu. Semua orang memberi hormat, teman Qin Yu ada di sini untuk membantu, keluarga situ saya berterima kasih. Jika keluarga situ berguna di masa depan, saya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Segera, si Tu Nan berdeham dan tersenyum misterius pada kerumunan. Tebak siapa dia? Coba tebak, siapa Qin Yu? Aku sedang berbicara tentang identitas yang sebenarnya. Si Tu Nan tersenyum misterius lagi. Manfaatkan sepenuhnya imajinasimu dan tebak. Semua orang memandang Ye Chen dari atas ke bawah, mencubit kumisnya, dan mengejang sebentar, tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia Ye Chen, si Tu Nan tersenyum. Begitu kata-kata si Tu Nan jatuh, tidak hanya sekelompok dari para tetua, bahkan si Tu Longshan tiba-tiba menatap Ye Chen. Dan di sini, Ye Chen telah melepas topeng hantu dan membungkukkan tangannya. Ye Chen, junior menya kalian para senior. Ini, melihat wajah asli Ye Chen, semua orang di aula tercengang di sana, dan beberapa tidak mempercayai mata mereka. Setelah 3 atau 2 detik, seseorang benar-benar menggosok matanya. Pada saat ini, semua orang mengabaikannya, dan masih menatap Ye Chen dengan wajah yang tidak bisa dipercaya. Ini tidak mungkin, kamu jelas sudah mati. Jika para tetua tidak menerima saya tidak bisa menahannya akan pergi. Ye Chen mengangkat bahu. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Pria yang lebih tua umumnya menggaruk kepala, dan mata mereka berputar-putar. Sekarang, mari kita selesaikan pembicaraan. Si Tu Nan memberikan ingatan Ye Chen pada leluhur keluarga situ. Segera, seseorang di kuil itu bersumpah, matanya menatap Ye Chen, Anda adalah penguasa Yan Huang. Cincin ini bagus. Ye Chen tidak menjawab pertanyaan semua orang. Sebaliknya, Ye Chen mengangkat jarinya dan memamerkan cincin suancang bukti bahwa penguasa Yan Huang. Melihat cincin ini, mata tua si Tu Longshan tiba-tiba bersinar terang, cincin giok suancang. Ini cincin giok suancang, benda suci Yan Huang. Mata orang-orang tua itu menatap cincin giok suancang di jari Ye Chen. Meskipun mereka belum melihat cincin giok suancang, mereka telah mendengarnya. Legenda cincin ini, bersifat spiritual, hanya orang terpilih sebagai penguasa yang bisa memakainya. Aku tidak mengharapkannya. Segera, kuil itu tiba-tiba mendidih, mendesis, berseru, menjerit lidah dan mengejutkan. Qin Yu sang pembunuh dewa, alkemis suci, dan penguasa Yan Huang, ternyata hanya satu orang. Keluarga Qi dihancurkan oleh mereka, 9 cabang istana Heng Yue ada dalam genggaman mereka. Yan Huang memiliki manfaat paling besar dalam perang 3 sekte. Badai penculikan baru-baru ini juga disebabkan oleh Yan Huang. Apakah dunia ini gila? Kemarilah, makan ini adalah buah spiritual unik dari keluarga situ saya. Mengetahui bahwa semua orang akan terkejut untuk sementara waktu, si Tu Nan telah menarik Ye Chen ke samping, dan sepiring buah spiritual telah didorong ke Ye Chen. Rasanya sangat enak. Ye Chen menelan satu, mulutnya penuh.
Ini semua sudah selesai, bawa aku ke kota kuno Qiankyu. Si Tunan berkata, aku tidak sabar ingin bertemu si gemuk Xiong-er. Ye Chen berkata, kalau buka lawan Xiong-er, dia sudah membuka Danhai. Membuka Danhai. Si Tunan berteriak kenapa si gemuk itu bisa membuka Danhai. Ye Chen berkata, tidak hanya dia, tapi juga Huo Teng dan Xie Yun. Aku juga telah membuka Danhai mereka dan mengajari jurus rahasia, jadi saat ini kau yang terlemah. Si Tunan meraih Ye Chen dengan tergesa-gesa. Kamu juga perlu membuka Danhai untukku, serta meredam tubuh dan jiwa, serta metode rahasia itu, aku tidak ingin tertinggal dari mereka. Itu bagus untuk dikatakan. Ye Chen menyeka mulutnya, dan segera memberikan pengorbanan api, langsung ke Danhai si Tunan. Apa? Di tempat, jeritan tangisan si Tunan terdengar di seluruh keluarga situ, sehingga panggilannya datang begitu tiba-tiba sehingga si Tu Longshan terkejut. Teman kecil, apa yang kau lakukan? Melihat wajah si Tunan sedih, si Tu Longshan melangkah maju. Ye Chen berkata, si Tunan adalah saudaraku, dan aku tidak akan menyakitinya. Ye Chen segera melambaikan senyum. Secara alami, semua orang tidak akan ragu, tetapi ketika mereka melihat ekspresi menyakitkan si Tunan, mereka memandang Ye Chen dengan ragu-ragu. Ye Chen berkata, aku membuka Danhai untuknya. Tahap spiritual dapat membuka Danhai. Itu tidak bisa. Ye Chen berkata, tidak, secara teoritis, tapi berbeda denganku. Ye Chen menyeringai. Semua orang menggaruk kepala, memandang si Tunan dan memandang Ye Chen, memandang Ye Chen, dan memandang si Tunan. Setelah melihat-lihat sebentar, banyak lelaki tua saling memandang lagi. Apa yang dilakukan Ye Chen di luar pemahaman semua tetua keluarga situ. Pemahaman semua tetua keluarga situ.